kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat terkumpul dalam acara seminar kali ini. Shalawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara seminar kali ini yang bertemakan Adapting Digital Technology in Business Process. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita selenggarakan sore ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ernawati sebagai koordinator BSC. Kemudian yang ketiga ada pemberian materi, yang keempat ada sesi tanya jawab dan door prize tentunya, dan yang terakhir ada penutupnya. Baik, sebelum kita mulai acara seminar kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mensemangatkan nih, walaupun kita sekarang lagi puasa, apalagi kan kita sekarang masih puasa di bulan Ramadan ini. Alangkah baiknya kita gunakan waktu kita ini dengan yang bermanfaat. Salah satunya yaitu kita dengan adanya acara seminar ini mudah-mudahan mengisi waktu luang kita ini, apalagi nih kita sekarang lagi lockdown, agar sambil menghibur juga kan. Untuk selanjutnya yaitu ada sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator BSC 2020 kepada Ibu Ernawati SE NPD RM dipersilakan. Baik, terima kasih Lena untuk acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak nikmat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga. Mudah-mudahan kita semua menjadi tabi'umnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari Kamis 7 Mei 2020, alhamdulillah salah satu agenda dari kegiatan BSC yaitu Technopreneur kita akan adakan. Alhamdulillah, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini ya, kita bisa mengadakan seminar ini. Baik, sesuai dengan tema ya, bahwa technopreneur memang pada suatu masa mungkin ada yang namanya dengan hijrah ekonomi ya. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor pakar ekonomi syariah ya, Dr. Antonius Sapeni gitu. Nah, bahwa yang akan bertahan itu ekonomi itu yaitu yang berbasis digital, bisnis digital gitu, yang tadinya dari simple ekonomi menjadi bisnis digital, atau yang sering kita kenal dengan technopreneur gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak milenial technopreneur itu sudah tidak asing ya, tetapi mungkin untuk masyarakat kebanyakan ini masih menjadi satu hal yang belum begitu familiar gitu. Nah, sekarang saatnya kita akan mengupas, kita akan menelaah lebih dalam dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Kebetulan mungkin untuk kita sudah tidak asing lagi ya, sudah banyak ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Nah, terkait dengan technopreneur kita akan kupas lebih dalam lagi di seminar sekarang ini. Baik teman-teman, silahkan siapkan catatannya supaya kita mendapatkan ilmu menjadi suatu ladang pahala untuk kita ya, mencari ilmu lagi puasa ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi satu ibrah yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sambutannya dicukupkan sekian. Mangga silakan Pak Lutfi dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Erna yang telah menyampaikan sambutannya. Dan acara selanjutnya itu pemateri, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Tapi ini sebelumnya, udah pada kenal gak siapa pemateri kita kali ini? Dia merupakan seorang entrepreneur yang pastinya sesuai dengan tema kita kali ini, entrepreneur di lingkup digital ini. Untuk biar lebih jelasnya, mari kita perkenalan dulu dengan Bapak Lutfi ini. Bapak, halo, jelas nggak? Sorry. jelas Pak. Jelas kok. Jelas? Oke, Jelas. saya tampil slide ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, sinyalnya agak jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Oke, perkenalkan nama saya Lutfi Kausar Rahman. Mengajar di LP3I udah 4 tahun, 5 tahun ya Bu? 5 tahun lah. 5 Oke, tahun. mata kuliahnya biasanya tentang entrepreneur, bisnis proses manajemen, tapi karena makin sibuk, kerjaan makin banyak, jadi fokusnya di ekspor, impor, sama stock exchange. Sehari-hari jualan online, hampir semua channel distribusi saya masukin, mau Lazada, Bukalapak, Shopee, segala macam, saya masukin semua. Oke, untuk perkenalan mungkin begitu ya. Kalau anak-anak senior mungkin udah biasa diajarin sama saya mata kuliahnya, tapi kalau untuk yang junior mungkin belum terlalu banyak kenal. Oke, saya ngajar di LP3I tadi 5 tahun. Sebelum di LP3I di mana Pak Lutfi? Saya kerja profesional di Jakarta sekitar 2 tahun, di Bandung 2 tahun, kuliah di Bandung juga 6 tahun. Kebetulan alumni dari Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Jatinangor, S2-nya di ITB. Nah, itu foto yang sama founder Bukalapak, itu kakak kelas saya 2004 di ITB, dia informatika, kalau saya ngambilnya bisnis ya. Oke, cukup perkenalannya, siap masuk materi ya. Saya akan tampilkan slide. Oke. Sorry, slide-nya kelihatan nggak? Belum, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada nggak kelihatan, Pak? Kelihatan nggak? Ada. Udah, Pak. Kelihatan? Oke. Coba cek deh, Lena ya. Len, tulisannya apa, Len? Tulisannya adalah Seminar Teknopreneur LPT Tasikmalaya oleh Bapak Lutfi Kausar Rahman. Oke, tampil ya. Bu Erna ketinggalinya. Takut sinyalnya jelek di saya. Oke, langsung masuk ke materi kita hari ini. Nah, materi hari ini akan membahas tentang seminar Teknopreneur LP3I Tasikmalaya khususnya. Tema ini beberapa kali saya bawakan di tempat lain, tapi kalau untuk LP3I ini yang pertama, biasanya kalau saya seminar itu saya bedah dulu dari judulnya. Seminar ya seminar aja biasa gitu ya. Kalau Teknopreneur ini kan terdiri dari 2 kata. Yang pertama tekno itu identiknya dengan teknologi. Kalau planner itu entrepreneur. Jadi pengusaha yang ada hubungannya dengan teknologi atau pengusaha di bidang teknologi, bisa gitu ya. Karena kan perkembangan teknologi sekarang ini sudah semakin pesat, jadi sayang sekali kalau kita tidak ambil keuntungan dari sana, karena di lain pihak dia itu biayanya murah, kemudian menjangkau sangat luas, dan sangat efisien. Cocok lah untuk mahasiswa. Oke, akan saya mulai materinya ya. Kenapa di Indonesia pengangguran itu bisa bertambah 6,88 juta orang hari ini ya? Ini berita dari Okezone. Berita dari Okezone ini hari ini, 2 hari yang lalu, 5 Mei 2020.
Di Indonesia pengangguran bertambah 6,88%. 6,88 juta orang. Kenapa bisa seperti itu gitu? Indonesia negara subur, orangnya pinter-pinter, tapi pengangguran bertambah 6,88 juta. Banyak tuh, 6,88 juta. Lebih bahaya dari corona malah. Dari beberapa penelitian dapat kami simpulkan, bukan cuma satu orang, dari banyak penelitian, kelemahan dari bangsa Indonesia itu, salah satu kelemahannya adalah di skill. Apa itu skill? Apa itu knowledge ya? Oke. Masukkah suara saya? Halo? Masuk, Baik, Pak. Ada Pak. Masuk, Pak. Halo? Oke. Knowledge itu adalah segala pengetahuan yang kita peroleh dan tidak akan menjadi sesuatu yang berguna kalau kita hanya cukup tahu aja gitu, CTA kata anak sekarang. Tapi pengetahuan itu akan berubah ketika kita merubahnya menjadi kemampuan. Jadi tahu dulu orangnya, setelah melakukan dia akan punya skillnya gitu. Jadi kenapa sih banyak ilmu di buku, di website, di jurnal ilmiah, di sekolah, berseliweran atau kata orang Sunda itu pabalatak gitu. Tapi sedikit sekali orang yang jadi sukses di Indonesia. Atau enggak misalkan orang yang jadi kaya di Tasik, berapa orang sih yang punya omset 1 miliar? Saya yakin nggak bakal sampai 5 juta atau 10 juta gitu. Orang ya. Nah kenapa? Karena kelemahan di Indonesia itu adalah mereka itu oke, alhamdulillah udah ada banyak yang baca, tapi untuk mempraktekannya belum terlalu banyak gitu. Contoh, berapa banyak ilmu yang dipraktekkan dan diamalkan. Oke. Ini setelah satu kesempatan, dulu kebetulan di kampus saya kedatangan tamu, mantan wakil presiden tapi pengusaha juga. Dulu Pak Yusuf Kala itu waktu setelah rehat kedua, pilkada kedua sama Pak SBY, SBY-nya pecah sama Pak Budiono, Pak Yusuf Kala jadi pembicara di kampus saya dulu. Kebetulan di Sabuga. Bapak Yusuf Kala itu mengatakan sesuatu yang sangat penting gitu. Salah satu kalimat yang paling penting menurut saya itu adalah seperti ini. Yang disampaikan persis Pak Yusuf Kala. Kalau kamu mau belajar berenang, jangan terlalu banyak teori tentang berenang. Nggak usah terlalu banyak buku cara-cara gaya berenang katanya. Kalau mau banyak berenang, baca teori 20%, 10%, sisanya harus di kolam renang gitu. Persis sama kayak kamu mau belajar nyetir gitu. Kalau kamu cuma lihat tutorial video nyetir, di video segala macam gitu, insya Allah nggak bakal pernah bisa nyetir kalau nggak pegang setir yang beneran gitu. Persis kayak entrepreneur atau technopreneur. Kalau kamu punya ilmunya, programmer, jago segala macam, tapi nggak bisa jualan, nggak bisa monetize, ya buat apa gitu ya. Jadi kalau kata Yusuf Kala, kalau mau jadi pengusaha, teorinya oke, belajar 20-30%, sisanya praktek gitu. Karena praktek di lapangan itu mempengaruhi kesuksesannya. Iyalah, kalau misalkan terlalu banyak belajar, tidak pernah praktek, hanya tahu, ya akhirnya cuma terbenam di teori aja, sayangkan ya. Jadi kalau kata Yusuf Kala, kalau kamu mau belajar jadi pengusaha, persis kayak orang berenang. Teorinya 20-30%, sisanya praktek di air. Kalau nggak nyetir, ya di setir mobil langsung. Kamu pegang setir mobilnya. Bisnis ya mulai langsung bisnis. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan, misalkan, Pak, skill punya, tapi nganggur. Kok bisa ya Pak ya? Indonesia itu penghasil sarjana yang banyak banget. Gitu. Banyak sekali sarjana yang lulus di Indonesia. Tapi penganggurannya juga banyak gitu. Kok bisa gitu? Pertama, misalkan, programmer jago gitu, tapi nggak bisa jualan skillnya gitu. Bisa aja programmer, bikin website bisa, tapi monetize nggak bisa gitu. Padahal kalau orang bisa bikin bubur enak aja, itu bisa naik haji bolak-balik gitu. Bukan haji sulam ya, kalau di Tasik ada bubur Mang Jenal. Skillnya bikin bubur, ya bikin bubur, emang milik Naoge mungkin. Tapi poin terpentingnya itu ya monetize-nya bisa gitu. Ada orang bisa bikin hijab gitu. Saya yakin di LP3I juga banyak lah yang lebih jago bikin baju gitu. Kalau enggak, yang lebih cantik lah buat jadi model gitu. Tapi berapa banyak anak-anak yang bisa monetize gitu. Mengubah kelakuan dia, biasanya Abi mah banci Instagram misalkan. Kalau enggak, sering main Facebook gitu. Berapa banyak Facebook kamu menghasilkan uang gitu. Pertanyaannya gitu kalau technopreneur ya. Jadi
ketika kamu punya medsos, punya Instagram, punya Facebook, bukan masalah kamu kuota duit habis gitu, tapi berapa banyak uang yang bisa kembali dari kamu bisa aktif di medsos gitu. Montir, kamu jago lah montir, benerin mobil gitu. Tapi berapa banyak income yang bisa kamu dapat, revenue yang bisa kamu dapat dari kamu benerin mobil gitu. Jangan-jangan orang-orang juga nggak tahu kamu bisa benerin mobil gitu. Ya, jadi semuanya itu programmer, jago lah. Tapi orang-orang nggak tahu gitu pakai kamu gimana caranya supaya pinjem jasanya gitu. Kalau nggak cantik, oke lah, dipoto di Instagram misalkan. Tapi nggak tahu foto-foto aja di Instagram gitu, nggak pernah menghasilkan, baru-baru menghasilkan Pak yang ada kuota habis katanya. Oke, ya, ini slide masih jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Slide jelas ya. Ini ada foto di tengah-tengahnya bubur ya. Iya, Oke. bubur Pak, komplit. Bubur. Sisanya programmer. Kalau kamu programmer ya kudu bisa ngajual skill kamu gitu. Kamu programmer hunkul tuh bisa ngajual skill. Ya sudahlah. Gitu-gitu aja gitu ya. Next. Monetize. Monetize itu apa sih? Asal katanya dari money gitu ya. Monet uang, tizing. Jadi gimana? Jadi money itu utilize gitu. Gimana suatu nilai itu atau suatu sumber bisa menghasilkan keuntungan, bisa menghasilkan profit gitu. Misalkan si Lena berbakat nih bikin nasi goreng gitu. Ya. Bisa nggak dia jualan nasi goreng gitu? Kalau nggak Bu Erna jago bikin roti bakar, bisa nggak Bu Erna bikin roti bakar sehari 10.000 terus laku semua gitu? Kan kalau dimonetize itu tantangannya begitu ya, technopreneur gitu. Nah, Pak Lutfi juga misalkan, dulu modal pertama kali jualan online itu HP yang harganya 600.000, boleh percaya boleh nggak? Lenovo A5000 apa A3000 ya, belum 4G, laku produk 1, 2, 3 gitu. Tapi kan kalau yang namanya jualan itu apa ya, kalau kata orang Inggris itu menggulung gitulah, kayak bola salju gitu. Awalnya cuma 1, seminggu modal jadi 8, jadi wah lumayan lah. Boleh dicek Pak Lutfi di BI Checking, nggak ada pinjaman di bank. Alhamdulillah, cash. Jadi Semoga pertama mengulang kali ya, kalau kalau mau monetize, untuk utilize itu nggak usah jauh-jauh. Yang ada di kamu itu source itu sumber yang ada di kamu itu apa? Pak, saya nggak punya uang, nggak apa-apa. Kamu skill jago benerin mobil, itu source loh ya. Ya Pak, saya bisa bikin baju, itu source kamu. Pas saya jago masak gitu, itu source. Nah masalahnya bisa nggak kamu mengutilize source itu, sumber-sumber yang ada di sekitar Anda menjadi income, menjadi revenue, menjadi profit. Kebayang ya? Ini kan ada yang di LP3I banyak, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter gitu. Nah itu tuh source gitu. Walaupun ya Pak duit nggak banyak lah, pas-pasan ya sama lah gitu. Saya juga. Tapi kan yang penting kan kemampuan kita untuk men-utilize source menjadi profit atau revenue gitu ya. Next. Bagaimana cara mendapatkan profit atau keuntungan atau revenue gitu. Caranya ya gampang lah, sales. Sales itu jualan. Jualan. Pak, yang saya jual apa? Terserah Anda. Resource terdekat di Anda apa? Kalau misalkan resource terdekatnya itu Anda suka jualannya barang, ya silakan menjual barang. Kalau Anda punya skill, ya bisa dijual skill Anda gitu misalkan. Jago bahasa Inggris Pak saya. Nah pertanyaan, dengan jagonya kamu bahasa Inggris, kerjaan apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa mengutilize skill kamu itu jadi source yang menghasilkan profit. Caranya gimana? Kebayang ya? Oke. Pak, saya montir Pak, jago Pak. Jangankan mobil kecil, mobil gede aja Hino saya bisa apa misalkan tune up sendiri. Skillnya tinggi lah gitu ya. Saya bisa segala macam. Tapi kalau misalkan orang-orang nggak tahu kamu itu punya skill, kamu nggak bisa utilize, ya susah juga gitu. Oke, ada beberapa faktor. Ini saya akan bagi rahasia bisnis saya di sini, boleh nggak? Sangat Halo? boleh. Oke, ada rahasia bisnis. Ini mah rahasia ya. Rahasia umum ya Pak ya. Itu rahasia ya Bu. Kita aja yang tahu Bu. 100 siap. orang lah. Ini jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini mah rahasia.
Jadi kalau rahasia jualan, ini kata dosen saya dulu, kebetulan orang Tasik juga, cucunya Almasum Bu, rumahnya teh yang dekat area Paton. Ini cucunya Almasum, dulu pernah cerita ke saya. Ini mah rahasia ya, Vi ya, kita aja yang tahu. Cara paling gampang supaya dapat untung atau profit di bisnis itu, caranya itu tuh, yang kasih saya tandain merah. Tahu di mana dapat sumber yang lebih murah dan tahu bagaimana menjualnya lebih tinggi. Kebayang? Ada yang suka nonton preman pensiun? Ada. Ada. Kang Mus jualan kicimpring ya? Iya. Kira-kira yang jual kicimpring banyak nggak? Salit, Pak. Yang jualan kicimpring banyak nggak? Cuman belum ya. Tapi kedepannya saya pikir pasti bakal kia ya. Kalau nggak, dulu mah beberapa tahun ke belakang muncul keripik pedas. Namanya teh Mak siapa ya? Masih ingat nggak? Keripik yang pedas. Maici. Maici, Pak. Maici ya. Semua tahu ya Maici. Ini ada kaitannya simple dengan Technopreneur. Salah satu yang menurut saya paling simple. Maici itu keripik singkong ya? Iya. Iya. Keripik singkong. Tahu dong keripik singkong banyak yang jual ya. Nah, masalahnya apa hubungannya Pak sama Technopreneur? Di tahun itu ada nggak yang jualan keripik singkong pakai Twitter misalkan teh? Atau nggak pakai FB Ads misalkan teh? Ada nggak? Jarang mungkin Pak. Bukan jarang lagi. Nggak ada. Cuman dia yang pertama kali jualan pakai Twitter. Saya jualan di Jalan Dago jam sekian katanya. Sama diviralkan. Rasanya enak ya gitu. Oke. Ini cara simpel dari teori yang saya sampaikan. Dia dapat keripik singkong dari daerah Cimahi sama dari daerah apa itu teh Bandung Barat ya, dekat Ranca Ekek sama dari Cimahi. Dijual di Bandung. Jadi poin pertama, dia tahu nggak di mana dapat sumber yang murah? Tahu. Tahu ya. Kemudian dia tahu nggak gimana caranya jualnya lebih mahal? Tahu keripik Maici harganya berapa? Pokoknya kalau dibandingin keripik biasa harganya sekitar 10 kali lipatnya lah. Kalau keripik biasa misalkan 1.500 sebungkus, dia bisa 15.000 ukuran yang sama. Tapi ukurannya dibeda-bedain. Sama level pedasnya dibeda-beda. Ada yang level 1, 2, 3. Ya intinya mah dia gimana caranya supaya bisa jualannya harganya lebih tinggi. Dan marginnya luar biasa gede. Sempat juga ketemu, dia alumni Maranatha kalau nggak salah waktu di Bandung. Waktu lagi jaya-jayanya Maici, seminggu bisa ngabisin singkong sekitar 2 ton. Ada yang pernah lihat singkong 2 ton? Gitu ya. Technopreneur jualannya apa? Keripik, lada, sambal, tapi dia bisa jual harga lebih tinggi gitu. Gampang ya. Jadi ini mah saya bagi rahasia. Kita aja yang tahu. Jadi kalau mau jualan sukses, poinnya saya cuman kasih bagi 2 aja. Yang pertama itu harus tahu di mana dapat sumber barang yang murah. Oke? Ulangi, poin pertama harus apa? Dapat sumber yang murah. Tahu di mana mendapatkan sumber yang lebih murah. Oke, harus tahu dulu di mana dapat yang murah. Poin kedua apa? Tahu bagaimana menjualnya yang lebih tinggi. Oke. Contoh yang gampang lah. Simpel. Saya orang Kawalu ya. yang lebih tinggi. Oke, saya orang Kawalu ya. Kira-kira di Kawalu yang banyak produksi apa? Bordir, Pak. Bordir. Oke, yang simpel ya. Ini masih simpel nih, yang simpel nih. Karena saya orang Kawalu, jadi source terdekat saya busana muslim. Kebayang ya? Mungkin kalau ada orang Ciberem, source-nya lain lagi. Misalkan di dekat saya ada yang bikin seragam, atau enggak di dekat saya ada yang bikin brownies. Jadi beda-beda ya. Source terdekat. Ingat kata Pak Lutfi. Poinnya apa? Sumber terdekat. Ini bukan cuma teori. Ini kalau cuma jadi teori 5 menit kalian pulang ya nggak bakal jadi apa-apa. Tapi kalau diamalkan insya Allah hasilnya lumayan lah. Pak Lutfi juga ya makan kenyang lah. Ya cukup. Ngamalin ini aja sama amalan-amalan dari yang wajib-wajib. Ini mah amalan tambahan. Tapi simple dan menurut Pak Lutfi ini applicable banget. Gampang banget dilaksanakan. Jadi cari source terdekat. Di mana? Sekitar kalian. Dan kalian harus tahu gimana caranya jualnya, harganya jadi lebih tinggi. Contoh, beli mukena dari pasar. Oke. Gimana caranya bisa jualan lebih mahal gitu kan?
Ada yang bisa ngasih saran? Beli mukena dari pasar supaya jualnya lebih mahal. Gimana caranya? Ada yang bisa ngasih saran Pak Lutfi nggak? Ini poin kedua. Tolong dibantu. Biar dua arah. Gimana Pak maksudnya Pak? Jadi Pak Lutfi beli barang dari pasar ya. Oke, kan sumbernya murah tuh. Gung, sumbernya murah ya. Ngambil Iya, dari Pak. pasar ya. Tapi Pak Lutfi pengen jual harganya supaya lebih mahal. Gimana kira-kira caranya? Pakai pembungkus, Ya, coba- Pak. Ya pembungkus. Oke, packaging. And then Masukin ke butik, Pak. barang pasar masuk butik. Oke. And then Bayar tangan pertama. bayar tangan pertama. Benar. Ada lagi? Keluar kota Pak. Keluar kota bisa. Ada ide lagi nggak? Kalau Pak Lutfi nggak bakal capek-capek keluar kota. Halo? Halo. Cara paling simpel versi Pak Lutfi ya. Versi Harun beda deui lah. Lamun versinya Lena beda, versi Fikri beda gitu. Lain-lain pasti beda lah. Tapi kalau versi Pak Lutfi bakal beli barang dari tangan pertama langsung, orang kawalu, nyari model yang cantik. Cariin sama istri, nih pangneangankeun model. Karena kalau Pak Lutfi yang nyari bahaya, bisa cemburu gitu ya. Jadi cariin model yang cantik sama istri, fotoin di Instagram. Harganya naikin berapa persen. Kira-kira laku nggak? Jujur, laku nggak? Laku, Pak. Sukses. Nah, tentu lah. Jadi Pak Lutfi. Kira-kira laku nggak? Gampang nggak? Tergantung modelnya, Pak. Oh, bener, tergantung model lah. Milihan komersilnya. Milihan nu geulis, nu bagus buat di foto-foto jenik lah. Kira-kira laku nggak? Riset membuktikan hasilnya laku gitu. Aku tahu tuh Pak Lutfi nu dipoto, nyadar Pak Lutfi kan brengosan maknya pakai foto mukena gitu kan. Jelas ya? Jadi Jelas, Pak, sesuaikan jelas. keunikan dari tiap produk gitu. Nah, kan model nu geulis lah. Dipang motokeun mukena lah. Laku 18 potong, 20 potong lumayan. Cukup lah buat jajan bakso. Jelas ya? Ini rahasia nih. Wajib ditulis. Kalau mau jadi pedagang sukses, ini yang ngasih cucunya Om Maksum, Pak Tonton, orang Tasik. Tahu di mana mendapatkan sumber yang murah, lebih murah, tahu bagaimana cara menjualnya lebih tinggi. Kalau misalkan kamu dapat dari belakang rumah, dijual di depan rumah harganya lebih mahal, ngambil dari belakang, dijual ke depan rumah lebih mahal, nggak apa-apa. Pokoknya mah poinnya eta. Jelas ya? Yang dimerahin tuh, ada lampu bohlam, Run katingal itu. Tinggal Pak. Oke, sip. Ini ditulis. Note pertama, yang penting, yang lainnya mah ini. Contoh lagi. Ini yang dekat dengan kita, dekat sekali dengan mahasiswa. Gitu ya. Pertanyaan. Kuliah nih. Ini example-nya tentang monetize ya. Kalau dalam ekonomi itu ada yang namanya opportunity cost. Tahu opor? Yang suka dimakan sama ketupat. Oke. Pak Lutfi akan berbicara sedikit tentang opportunity cost. Oke. Ada yang tahu opportunity cost? Boleh dibantu? Wah, Opportunity peluang Pak, cost-nya nggak tahu. cost. Ongkos. Gitu ya. Cost. 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 Cost gitu ya. Oh iya. Ongkos atau sesuatu yang harus kalian bayar. Benar kan ya? Ongkos teh gitu kan ya? Kalian harus bayar ya? Iya. Untuk mendapatkan sebuah kesempatan. Opportunity. Gitu ya. Contoh tadi Pak Lutfi bayar model cantik berapa ratus ribu misalkan. Atau enggak berapa juta lah. Karena followersnya udah jutaan misalkan. Belum pernah sih yang jutaan mah. Temen mah pernah pakai Laudia Cynthia Bella yang itu. Nah contoh kira-kira kayak gitu lah ya. Bayar ratusan ribu untuk sebuah kesempatan, opportunity. Opportunity-nya apa? Supaya nanti produknya laku lebih mahal. Jelas ya? Jadi kita Jelas, Pak. berkorban untuk sebuah kesempatan. Slide kebaca nggak, Gung? Kebaca Pak ada. Apa slide-nya? Bisi beda nu tampil. Example. Di sampel 1, kuliah bisa jadi mahal jika di kelas tidak Oke. serius belajar, tidak dapat knowledge. Nah, ini tentang opportunity cost ya. Kalian cost-nya itu benar-benar dibayar enggak? Benar-benar dioptimalkan enggak untuk jadi sebuah kesempatan? Ini bikinnya kemarin waktu ada yang namanya Didi Kempot meninggal. Jadi ingat ambiar Pak Lutfi ya. Example 1. First example. Kuliah bisa jadi mahal. Kalau gimana? Di kelas nggak serius belajar. Ya opportunity-nya lepas lah. Opportunity lepas.
Nggak dapat knowledge. Ya serius aja enggak Pak, baru-baru dapat knowledge. Enggak dapat skill. Next, kira-kira jadi apa? Misalkan nih ya, amit-amit, pengangguran. Ambiar itu udah biaya kuliah. Nggak dapat knowledge, nggak dapat skill, cuma dapat nilai aja, C sama ijazah, dapat nyontek misalkan. Nah, itu contoh orang yang membuang opportunity. Cost dia bayar, opportunity nggak diambil. Kebayang ya? Cost dia bayar, Kebayang, Pak. opportunity nggak diambil. Ini contoh example number 2. Second example. Kuliah bisa jadi murah. Nih, kalau apa? Kalau di kelas serius belajar, dapat knowledge, dapat skill. Lanjut jadi bos, kan mantep tuh. Biaya kuliah jadi mahal nggak? Run, biaya kuliah jadi mahal tuh. Untuk Pak mau jadi bos, gitu ya. Jadi bos sebulan 20-30 juta. Biaya kuliah sampai lulus di bawah itu misalkan teh. Jadi mantep gitu kan. Kalau jadi pengangguran ambiar semua. Kebayang ya, itu tentang opportunity cost. Jadi opportunity-nya mau kamu ambil atau enggak gitu. Cost pasti bakal kamu bayar. Gak bakal lulus kalau nggak bayar cost. Cuman opportunity-nya kamu ambil apa enggak gitu ya. Gitu juga di kehidupan kalian. Misalkan ada tetangga minta bantu dijualin, kamu bantu. Ada apa-apa kesempatan kamu ambil. Ya kalau diem aja mah nggak bakal dapat opportunity. Gitu. Ya, itu example 1, 2. Oke. Next. Siap. Ada ngomong. Pak level Pak. Oke, dilanjut deh. Ya. Next. Assalamualaikum. Salam. Cek. Slide berikutnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Apa yang tertulis di sana? Takutnya punya saya telat nih tampilnya. Ayo mulai untuk monetize, Pak. Ada uang 100 ribuan, Pak. Oh, matre bisa. Oke, monetize itu money and utilize gitu. Gimana kita punya source, gimana kita punya skill, diutilize, dimanfaatkan, di-convert, dirubah. Convert itu dirubah ya. Supaya kita punya skill, kita punya source, barang jualan itu jadi money gitu. Atau nggak jadi revenue lah kalau nggak mau bilang money. Tapi itu nah sih bilang uang aja. Ada pertanyaan, sering mahasiswa nanya ke gini. Pak, saya tuh mau bisnis, tapi nggak punya uang, gimana ya? Gitu. Dan jawaban saya selalu sama. Dari ngajar BPM, entrepreneur dulu, waktu masih full time. Ingat ya, bisnis itu apa? Cari uang, bukan buang uang. Jadi bisnis itu cocoknya buat orang kaya apa buat orang miskin? Pertanyaan? Jadi bisnis itu cocoknya buat orang yang banyak uang atau nggak punya uang? Yang nggak punya, Pak. Kata siapa? Jadi kalau yang banyak uang nggak usah bisnis gitu ya. Dua-duanya juga Yang butuh, mampu. Pak. Dua-duanya Buat perlu, Pak. kebutuhan, Pak. Oke, saya akan cerita nih, kisah nyata. Kisah nyata. Diingat ya, ini kisah nyata. 2 orang, salah satu ya dulu waktu jaya-jayanya masuk 10 orang paling kaya di dunia. Di Indonesia, nggak di dunia. Boleh, ini kisah nyata nih. Nggak percaya boleh search di Google. Ada anak orang kaya, bapaknya itu terkenal lah. Saya sebut nama aja biar tahu semua. Nama bapaknya itu Haji Ahmad Bakri, orang Lampung, anak pedagang. Bapaknya orang kaya ya. Saudagar. Kalau ada yang pernah ke Jakarta, ada gedung, satu jalan namanya Rasuna Said. Biasa orang Jakarta itu bilang Kuningan, yang banyak kedutaan, gedung-gedung tinggi itu. Kalau Bursa Efek kan Sudirman, nah ini sebelah sananya, itu banyak gedung tinggi. Itu yang punya itu keluarganya Bakri. Jadi Abu Rizal Bakri itu bapaknya emang orang kaya gitu. Jadi boleh nggak dia bisnis? Ya bebas, Pak, bisnis mah mau kaya mau miskin juga boleh, haknya sama. Abu Rizal Bakri itu anak orang kaya, Haji Ahmad Bakri. Boleh cek di Google kalau nggak percaya. Tanah sepanjang Jalan Rasuna Said itu sebagian besar punya keluarga Bakri. Wah, itu sewa kontraknya di sana meteran, pakai dolar. Jadi kalau sewa kantor itu meteran, harga per meternya berapa, kalinya nggak pakai rupiah, pakai dolar. Kebayangkan kayaknya ya? Kaya banget Ahmad Bakri. Bapaknya Abu Rizal Bakri. Dimanja nggak sama bapaknya? Enggak, dikirim ke Bandung kuliah. Kuliahnya di mana? Di Elektro ITB.
Di waktu kuliah di Bandung disuruh jualan, mulai dari jualan tas, jualan baju, ya jualan lah. Dari zaman kuliah udah mulai jualan. Bapaknya padahal orang kaya, sukses nggak dia bisnis? Sukses, walaupun jatuh bangun. Jadi anak orang kaya, bapaknya kaya, bisa nggak sukses bisnisnya? Bisa. Oke. Pertanyaan nomor kedua, Pak, kalau orang susah bisa bisnis nggak? Ada contoh kedua. Ada yang tahu Trans TV semuanya? Tahu, Pak. Tahu. Seberang kampus kita tuh kelihatan lah Transmart, ada Transmart tahu? Seberang kampus? Ada. Di Tahu. Cimahi ada, di Tasik ada, di Bandung ada. Yang punya Hairul Tanjung ya? Iya, Hairul Tanjung. Hairul Tanjung. Dulu kosan saya itu dekat tempat nongkrongnya Hairul Tanjung, daerah Hutan Kayu. Kalau nggak percaya bacalah bukunya Anak Singkong. Dia itu anak wartawan yang tahun zaman baheula Orde Baru itu bisa ngebredel koran. Jadi bisnis bapaknya dimatikan. Dimatikan. Di rumahnya aja nggak punya WC. Daerah Kuitang, dekat kantor LP3I Pusat, daerah Senen tuh, ke arah sono dikit, Kuitang namanya. Daerah gang. Jadi kalau misalkan kalian ke Jakarta, ada daerah yang sangat aneh sekali. Kalau misalkan kalian masuk ke daerah elit lewat mobil Lamborghini, Ferrari gitu ya. Ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang jomplang kayak miskin, tapi kalau misalkan peluang itu sama kalau bisnis. Ada yang daerah Kelapa Gading, kalau nggak kalian main ke mallnya, lihat Lamborghini, lihat Ferrari gitu, keren-keren lah. Tapi ada juga daerah di Jakarta, di daerah utara atau di pusat, orang itu atapnya masih pakai terpal. Tahu terpal? Buat jualan pecel lele. Lantainya itu masih pakai yang namanya kardus. Di tengah kota di Jakarta, lantainya pakai kardus, atapnya pakai terpal, tidur siang, malam juga tidur di sana. Jadi jomplangnya di Jakarta gitulah. Jadi kalau sebut orang Indonesia itu miskin, jangan percaya gitu. Banyak orang kaya. Kalau dia sebut orang Indonesia kaya semua, jangan percaya juga, banyak orang miskin gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Pertama Ahmad Bakri, anak orang kaya, bisnis sukses. Oke. Next. Anak orang biasa aja, nggak punya. Dia anak SMA 1 Jakarta, kuliah, masuk di UI, FKG, kedokteran gigi, bisnis coba. Alumni kedokteran gigi. Bapaknya itu bisnisnya hancur di bredel. Mau kuliah aja ibunya harus ngejual kain halus. Apa ya kalau di rumah sinyang kalau kata orang Sunda mah yang mahalnya gitu ya. Buat ke pesta. Buat kuliah satu lagi. Di sini rumahnya punya WC semua nggak? Di rumah ada WC? Fikri di rumah ada WC nggak, Kri? Enggak. Ada, Pak. Ada. Ada ya. Nah si Hairul Tanjung, Pak CT ini di rumahnya aja nggak ada WC. Jadi kalau mau mandi dia datang ke WC umum. Ke WC umum coba, ke Pancuran Jalan Baheula di Jakarta. Jadi tinggi badannya sekitar 180, kalau mandi di WC umum kelihatan dadanya. Jadi kalau mau mandi harus agak jongkok. Kabayang di mana WC itu boga gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kira-kira yang di rumahnya nggak punya WC, yang kuliahnya susah, anak orang kaya bukan? Masuk UI itu harus, karena kalau nggak masuk negeri nggak bisa kuliah katanya. Oke, kebayang ya? Jadi mau kaya mau miskin peluang Sama. Setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak. Bukan teorinya gitu ya. Mau kaya mau miskin peluang sama. Syaratnya satu, kerjanya yang benar, utilize-nya yang benar, gitu ya. Jadi kalau mau kaya, kalau mau bisnis ya monetize-nya gimana dulu caranya gitu. Sumber terdekat di kamu itu apa gitu. Kayak Hairul Tanjung pertama dari jualan diktat, saya ngikutin banget jualan diktat, jualan fotokopian buku gitu. Kalau tuh jualan apa aja? Saya pernah jualan parfum, jualan brownies, jualan daster gitu ya. Walaupun telat, saya itu mulai jualan ketika akhir-akhir kuliah lah. Karena kalau awal-awal ya masih santai lah kuliahnya. Jadi akhir-akhir udah senang jualan. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi senang jualan. Mungkin karena saya anak tukang kredit. Jadi bapak saya itu pernah ke Solo, ke Pelaju, ke Palembang, ke Bengkulu, Sleman, Jogja, lah sampai ujung-ujung Jawa pernah. Kalau orang Tasik itu kalau zaman dulu terkenal tukang kredit Minring. Dan keluarga dari Uwa dari bapak itu rata-rata orang Ciamis kan ya, penjual kerupuk, tapi kerupuknya itu yang sampai keluar kota lah, pindah-pindah. Ada yang tahu kerupuk Palembang? Itu uak saya jualan kerupuk Palembang di Palembang, aslinya orang Ciamis, termasuk yang pertama jualan kerupuk Palembang. Nah itu jadi emang jiwa rantau sama bisnisnya emang agak kuat. Saya juga asalnya nggak terlalu suka, tapi begitu dapat cuan, oh kok
Jadi makin seru ya bisnis itu, untungnya makin gede gitu, makin senang. Oke. Next, ini wajib dicatat juga nih. Boleh dilihat slide saya ya, itu ada link YouTube-nya. Halo? Kelihatan link YouTube-nya nggak? Ada Pak. Iya Pak, ada apa? Ada link YouTube-nya ya, boleh difoto. Itu link aslinya. Jadi saya ini hanya menyadur. Enggak apa tuh saya mah. Segini juga wibahan. Oke. Ada satu sistem sales, namanya sales funneling. Funneling ini mainannya orang Jepang. Ini dipakai juga sama orang-orang marketing di mana-mana, termasuk marketing LP3I. Walaupun saya nggak tahu anak marketing LP3I ngerti nggak teori yang ini atau pernah belajar nggak. Tapi ini diamalkan sama orang-orang marketing di LP3I. Ya, ini tentang corong penjualan. Oke, apa? Corong penjualan. Corong penjualan. Oke, corong penjualan. Bahasa Inggrisnya sales funneling. Ini itu senjata master salesnya orang-orang Jepang. Jadi salesnya orang-orang Jepang. Ya, senjatanya pakai ini. Jadi fokus di titik mana mereka akan mengembangkan bisnisnya, konversinya. Misalkan, kalau anggap aja di sini ada yang levelnya itu baru ya, baru inilah. Pertama misalkan, ketika seseorang merintis bisnis, maka kira-kira yang harus dibangun itu apa pertama kali? Fikri, kalau mau jualan pertama kali harus apa yang kamu lakukan, Kri? Kalau nggak Lena deh boleh. Cari pelanggan Bikin Pak. sampel Pak. Cari Cari pelanggan. pelanggan atau customer. Oke. Ya. Lena, pertama kali bisnis harus ngapain, Len, kira-kira? Saya Kalau Pak. menurut saya mah Pak, cari dulu barangnya Pak. Cari dulu barangnya, benar. Cari dulu barangnya. Terus ngapain lagi? Ada yang cari pelanggan, ada yang cari dulu barangnya. Terus cari apa lagi? Membuat ide terlebih dahulu Pak, mau barang apa yang akan dijual. Oh, cari ide dulu. Ada lagi yang lain nggak? Trusted, kepercayaan. Cari Oh, tempat. trusted. Kata Bu Erna, trusted gitu ya. Jadi kalau misalkan mau jualan, harus ada kepercayaan dulu. Oke, benar. Harus ada barangnya, Pak. Kalau kita nggak ada barangnya, kita mau jualan apa misalkan. Yang kedua, misalkan ada orang lain, Pak, yang penting mah kita tahu nyari barangnya. Balik lagi yang kata saya tadi poin kedua. Ke-1 dan kedua yang disampaikan di awal, syarat bisnis itu gampang. Pertama, kalian tahu sumber di mana harganya rendah dan bisa menjualnya mahal. Itu sama. Jadi kalau misalkan kalian nemu orangnya dulu yang nyari, sering juga saya dulu mainan saya itu, ya alhamdulillah lah banyak teman gitu ya. Ada beberapa proyekan. Vi, misalkan temen nih, waktu di ITB, Vi, mau nggak bikin barang 30.000 item gini. Jujur aja, bisa gua bikin, cuman nggak punya duit misalkan. Berarti kan ada orang yang mau beli ya. Posisi saya punya duit nggak? Nggak. Nah, teman saya punya duit, udah gua DP-in 30%, cukup nggak? Atau tambahin 45% kata saya. Nah, 45% itu udah semua total biaya produksi waktu itu. Jadi kalau dia bayar cash itu untungnya saya. Kebayangkan ya? Jadi saya punya barang nggak? Enggak. Ada orang yang nyari barang? Ada. Kalau mau dipanjangin rezeki mah, perbanyak silaturahmi gitu. Ya, perbanyak silaturahmi. Jadi kalau misalkan banyak teman, biasanya banyak yang nitip-nitip juga. Misalkan kemarin 1.000 masker. Bisa. Punya teman yang jual, punya teman yang nyari, udah aja gitu. Kalau Lutfi produksi nggak? Enggak, saya mah. Awalnya emang produksi nggak banyak, 2.000, 3.000 pieces. Tapi sekali order sehari ada yang pesan 1.000, saya produksi 3.000, habis 3 hari juga. Nah gitu ya. Pertama, tahu di mana cari barang yang murah, tahu dijual yang mahal. Oke. Pertama Pak, gimana caranya biar banyak tahu ya Pak? Ya banyaklah silaturahmi. Contoh, saya kenal teman yang produksi. Tiba-tiba saya waktu lagi main ada yang nelpon misalkan. Kalau Lutfi saya butuh ini, sekian banyak produksinya, Vi. Siap kirim nggak? Siap. Mau dikirim kapan? Teman saya sehari produksinya 3.000 pieces. Teman saya perlu 1.000 untuk hari ini. Gampang kan? Saya tinggal modal WA coba. Nah, dapat untung dari 1.000 pieces gitu ya. Jadi poin yang tadi yang saya sampaikan itu rahasia, benar. Kita aja yang tahu itu mah ya. Jadi kalau mau jadi pengusaha mah tahu di mana dapat yang murah, tahu di mana jual yang mahal. Pak, gimana supaya banyak tahu? Banyak belajar, banyak silaturahmi. Oke.
Itu prakteknya gitu. Oke, masuk ke teori ya. Ini itu senjata master sales-nya di Jepang. Jadi kalau mau versi aslinya, lihat aja di YouTube tuh, yang ada linknya boleh dipoto ya, di laptop atau di HP-nya di screenshot boleh. Itu link aslinya. Jadi saya, Pak Lutfi mah ngopi, teorinya emang ngopi gitu kan. Tadinya mau pakai Blue Ocean strategi, tapi kayaknya kalau untuk technopreneur ini juga oke lah gitu. Saya membahas tentang sales funneling. Sales funneling kalau bahasa Indonesianya kira-kira lah ya, corong aja lah, corong penjualan. Bentuknya segitiga terbalik. Jadi ini itu makin banyak orang tahu, akan makin banyak orang yang lihat. Apakah semua yang orang lihat itu akan menjadi buyer? Apakah semua orang yang lihat barang kalian akan jadi pembeli? Belum tentu gitu ya. Ada yang terkonversi, tahu konversi berubah gitu ya. Asalnya cuma lihat, kemudian beli. Kayak kalian lah, misalkan si Fikri nih, asalnya mah cuma lihat gitu. Ada yang cantik, yang cantiknya juga lihat, senyum-senyum, jadian gitu kan. Jadi teorinya kayak gitu ya. Kayak jualan juga begitu, Kri. Jadi pertamanya harus ada orang tahu dulu kalian itu jualan. Misalkan, nggak mungkin teman Pak Lutfi tiba-tiba nelpon, Vi, gua perlu tas 1000 pieces misalkan. Vi, gua perlu goodie bag 3000 pieces, nggak mungkin gitu. Kalau dia nggak tahu saya jualan gitu. Nah, kenalanlah sama teman-teman produsen. Nah, dari teman-teman produsen juga tahu kadang-kadang saya beli barang gitu, order. Walaupun nggak selalu ya, tapi ada aja gitu. Menyambungkan tari silaturahmi yang tadi. Intinya mah pertama itu terbangun awareness. Oke. Masuk slide baru ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Gak ada, Pak. Tulisannya apa? Gak ada, Nggak ada, Pak. Tahu gak ada slide-nya. awareness ada di bawah. Slide-nya jadi ganti, Pak. Slide-nya jadi berhenti. Tapi gini ada yang benar. Iya, ada apa ini? Tahu kan, Pak, itu awareness? Awareness? Awareness bukan? Iya. Anissa Iya, ada? Ada nggak? Pak Lutfi, Ya? boleh izin nanti mungkin untuk anak yang memerlukan slide-nya nanti bisa chat ke panitia ya Pak. Oh deh, boleh Bu. Udah dititip di Lena ya? Oh iya, terima kasih Ini Pak. juga udah dikirim belum tuh? Udah di Lena kalau nggak Iya, salah. sudah, Pak. Udah di-share. Ya, oke ya. Jadi kalau ada yang butuh slide-nya, jadi nggak usah lihat online aja, tapi cukup di ini aja, di copy dan diamalkan. Jadi dilihat aja itu nggak ada faedahnya kalau nggak diamalkan. Pertama itu awareness. Awareness itu tahu. Jadi poin pertama itu yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin berjualan, baik jasa ataupun produk. Misalkan ada murid LP3I, misalkan kalau kalian sering buka Facebook itu ada namanya kakak IT, itu si Doni itu, kakak kelas kalian, servis komputer. Nah dia kayaknya ngamalin yang ini deh, udah bagus dia. Pertama, membuat orang tahu kalau kakak IT itu menyediakan servis komputer dan handphone. Kebayang ya? Kakak IT gitu ya. Di mana Pak Lutfi tahu kalau si Doni buka kakak IT gitu. Pertanyaan gampang. Gimana Pak Lutfi tahu? Ternyata Pak Lutfi tahu di medsos gitu. Di FB tiba-tiba ada yang nge-ads kakak IT dekat daerah apa? Cisayong apa mana gitu. Dia buka servis komputer sama handphone. Jadi tahu kan? Oh. Jangankan mahasiswa, dosen juga ada yang benerin HP ke dia. Waktu saya nanya Kang Ade IT aja, Kang Ade ganti screen ke mananya tuh si Doni jagoan. Oh nya saya ge apal. Saya tahu. Dari mana? Dari medsos gitu ya. Pertama, kalau dia nggak pasang di medsos, saya tahu nggak? Mungkin bisa tahu, tapi program jalannya lama gitu. Kalau kalian bisa servis HP, mau buka servis mobil, mau buka servis motor, bengkel kecil-kecilan, ya promo aja di teman-teman gitu ya. FB gratis bos, nggak pakai FB Ads ya. Kalau Ads itu berbayar, tapi kalau yang FB biasa itu gratis. Twitter gratis, Instagram bikin gratis. Kecuali kalau udah levelnya lebih tinggi lagi, kalian udah siap hitung modal untuk biaya iklan gitu. Oke. Kalau misalkan marketplace ini dulu gratis banget. Sekarang udah mulai agak sadis menurut saya. Kena potongan gitu ya. Saya sebulan bisa bayar lumayan lah. Hampir jutaan lah untuk bayar iklan sama potongan administrasi. Tapi dulu gratis.
Jadi kalau misalkan saran saya, kalau kalian mau mulai bisnis di medsos aja dulu yang gratis. Kalau mau masuk marketplace nggak apa-apa. Potongannya nggak besar, sekitar 2-3%, tapi lumayan juga sih. Kalau omset kalian 100 juta, kena potong 3%, sebulan 3 juta berarti. Udah sama kayak sewa toko ya, padahal dulu online itu gratis semuanya. Oke, nah pertama awareness. Orang-orang harus tahu kamu jualan apa, kamu jasanya apa, supaya orang-orang itu kalau ada perlu jasa atau barang yang kamu jual, otomatis akan melakukan kontak balik gitu. Jadi akan melakukan feedback. Saya mau perlu barang ini nih, saya mau beli ini. Yang paling gampang itu medsos karena gratis. Dan yang di ads pertama orang terdekat kalian. Kalau kalian mau jualan pertama, orang-orang dekat aja dulu. Sumbernya juga orang dekat ya. Medsos gratis. Marketplace bisa gratis tapi udah ada potongan 2-3%, hati-hati sama marginnya, jangan terlalu tipis. Brosur harus ngeluarin uang untuk biaya cetak. Ini teman-teman saya dulu kelakuan nih. Kalau anak ITB itu magangnya, nyari duitnya, nyari makannya itu biasanya ngadain kursus-kursus. Jadi anak kelas 3 SMA mau ujian negara, maju SNPTN, biasanya mereka nawarin kursus. Kayak teman-teman saya itu biasanya nawarin brosur ke rumah-rumah yang kalau nggak ke sekolah-sekolah. Misalkan yang dekat ITB ada anak-anak 5, 8, SMA 1 di Bandung gitu ya. Ke sekolah-sekolah nyebarin brosur. Jadi nyebarin brosur buat apa? Nawarin jasa les privat. Jadi kalau privat itu nggak di kelas, tapi 1-3 orang les privat. Nah ini anak-anak kelakuan anak-anak ITB dulu. Kalau nggak anak HI juga waktu saya kuliah di Unpad, rata-rata anak-anak teman-teman saya itu ngeles bahasa Inggris, gitu ya. Brosur. Tapi kalau saya nggak, saya lebih banyak jualan sama fotografi dulu. Ulang tahun Bandung, panitia selalu ikutan. Brosur, sebar brosur semua. Kalau sudah sebar brosur, kan ada yang nyangkut nih, ya 1-2 orang gitu nyangkut. Dan sebar pamflet itu harus sesuai dengan target pasar. Udah tahu ya semua target pasar ya? Halo? Target pasar udah tahu semua ya? Kira-kira kalau saya jualan apa ya? Jualan susu ibu hamil ke mahasiswa LP3I laku nggak? Enggak. Laku. Ya enggak tuh, Pak. Tidak, Pak. Kan itu mau buat ibu hamil, Pak. Kan bisa dijual lagi gitu ya. Oke, tapi itulah teorinya gitu ya, singkatnya. Jadi bukan target market utama. Kalau saya jualan susu ibu menyusui ke anak-anak LP3 yang bakal laku gitu ya. Kalau saya jualannya cireng atau enggak apa sepatu, mungkin masih bisa laku gitu ya. Nah, itu yang harus sesuai dengan target market. Kayak tadi anak-anak mau ngeles, anak-anak SMA gitu, ngeles bahasa Inggris, ngeles matematika, fisika, ya yang sesuai. Anak-anak SMA, kelas 3 atau kelas 1. Next, ada lagi yang gratis, ini membuat konten. Gitu ya. Konten itu isinya macam-macam. Konten itu harus berisi gitu. Ada yang make up, ada yang di-uploadnya di blogger, ada yang di vlog di YouTube, ada yang di Instagram juga udah bisa vlog, di FB juga udah bisa vlogging gitu, ada yang di medsos juga. Jadi intinya mah membuat konten. Kalau ini mungkin nggak terlalu Pak Lutfi main kan, tapi beberapa Pak Lutfi temennya dulu ada yang main. Misalkan ada yang tahu beauty vlogger, beauty teh cantik, vlogger itu video kecantikan gitu ya. Ya. Nah ini kalau untuk Fikri gitu ini nggak cocok, Kri. Kalau jadi beauty vlogger itu nggak cocok. Ya iyalah, Pak. Ya, oke. Jadi kalau untuk vlog itu, apakah mereka cuman cara-cara dandan, cara-cara make up? Enggak, di dalamnya itu terselubung sesuatu bisnis yang lebih besar. Promo dari kosmetik, misalkan dari Wardah, dari Revlon, dari Etude, apalah, Pak Lutfi nggak tahu. Tapi itu cita-cita Pak Lutfi ya. Kalau udah jago bisnisnya itu pengennya berhubungan dengan chemical, jualan lipstick gitu, jualan make up gitu. Kan nggak ada yang tahu modal lipstick ya. Tapi harganya mahal itu teh. Vlogging. Jadi membuat konten sambil jualan. Jadi dia jualan make up nih, pakai make up ini bagus, dia sambil jualan juga. Linknya di sini nih kalau mau beli lipstick gitu ya. Kalau enggak misalkan cara masak, membuat nasi kare nih kalau mau beli bumbu karenya ada di saya gitu. Jadi sambil membuat konten, cara membuat dia juga jualan.
Oke. Kemudian yang lain itu ada SEO. Kalau anak IT jago lah. SEO, Search Engine Optimizing. Nah, intinya kalau di awareness itu agak membosankan kalau di sini. Tapi intinya kalau kalian mau buat bisnis apapun, pertama harus membuat orang-orang di sekitar kalian dan kalau bisa masuk Indonesia Raya, sedunia tahu bahwa kalian itu berbisnis. Jadi kalau ada yang perlu barang, akan ngontak ke kalian. Harus tahu bagaimana caranya dapat barang dari sumber yang murah, ngejualnya di tempat yang lebih mahal. Oke. Pak, kalau cukup orang tahu aja, udah bisa sukses jadi pedagang belum? Belum, jauh keneh, Mang. Jadi kalau misalkan orang-orang udah tahu, kalau ke sukses mah masih jauh gitu ya. Pertama kan orang-orang bakal tahu ya bisnis kamu apa, kemudian orang akan melihat gitu. Jadi contoh lagi nih, misalkan siapa ya? Misalkan ada yang suka sama Lena, misalkan Fikri suka sama Lena misalkan ya. Pertama kan dia tahu dulu bahwa Lena itu eksis gitu. Lena itu ada di LP3I. Coba kalau Lena nggak ada di kampus ya nggak bakal tahu Fikri gitu kan. Kemudian dia akan melihat, oh yang ini namanya ini gitu. Akan melihat, dilihat. Kalau cocok, misalkan bisa sampai ke tahap yang lebih lanjut. Misalkan lamaran gitu ya. Nah itu tentang bisnis nih. Nah, kalau misalkan orang-orang tahu nih, mereka akan lihat dong. Misalkan si Doni tadi ya, sampelnya, kakak kelas kalian lah. Doni itu IT, jualannya servis jasa ya. Akan lihat nih, misalkan Kang Ade atau siapa yang perlu jasanya lihat. Oh, jadi kalau misalkan dia servis komputer begini. Misalkan dia bikin konten segala macam jualan di medsos, kita kan tahu dan kita lihat gitu. Kalau misalkan orang tahu aja, beda sama orang lihat. Kalau lihat itu lebih memperhatikan. Misalkan. Kalau orang tahu 100 nih, tahu 100 orang saya bisnis. Tapi yang melihat bisnis saya itu cuma 50 misalkan. Lihat itu lebih ke watching, lihat lebih dalam gitu ya. Ngecek bisnis saya seperti apa gitu, segala macam. Misalkan ada mahasiswa nih, Pak Lutfi misalkan, jualan online. Bener nggak Pak Lutfi jualan online? Sampai ada yang ngecek jualan saya toko, misalkan si Harun. Pak Lutfi followersnya kalau di sana mah cuma 600-an ya. Ya, yang gede mah misalkan di Shopee. Di Shopee ulasannya sampai 30 ribuan atau berapa ribu gitu. Oh, gitu, Pak. Sampai ada yang nanyain, nggak apa-apa. Berarti dia ngecek, dia lihat gitu. Nah, kalau misalkan ada tahapan selanjutnya, konversi nih, orang udah tahu, orang udah lihat, orang beli nggak produk kamu gitu. Pertanyaannya gitu ya. Kira-kira orang beli produk kamu itu gara-gara apa? Misalkan gara-gara servis nih ya, dia kenal, oh si Fikri mah orang baik lah, kalau servis bagus, otomatis saya akan beli produk ke dia. Kalau enggak misalkan Bu Erna jualan barang, kerudung yang bagus-bagus, misalkan buatan tangan gitu, ada garansi Pak, kalau misalkan copot ketika dicuci atau ketika apa, nanti saya benerin lagi gitu, konversi, sampai akhirnya orang mau beli gitu. Pertama, orang lihat, orang tahu aja itu nggak cukup gitu, sampai terjadi transaksi, itu baru bisa disebut conversion. Jadi cash. Coba lihat dulu kenapa banyak orang lihat tapi nggak beli produk kamu. Banyak faktor. Misalkan dari harga. Harganya kemahalan. Misalkan. Kalau nggak bisa dari tempat. Target marketnya nggak tepat. Misalkan Pak Lutfi jualan susu ibu hamil ke anak-anak LP3I. Kan nggak sesuai target pasar gitu ya. Kemudian reputasi. Misalkan ada pemuda X gitu. Reputasinya nggak bagus lah. Kebiasaannya buruk misalkan. Dia nawarin produk, apalagi sampai ngutangin atau dia mau ngutang itu ya orang nggak bakal percaya karena faktor reputasi tadi. Contoh kalau kakak IT, misalkan si Doni anaknya baik gitu kan, aktif di DKM, di kampus juga aktif. Kalau ngebenerin apa-apa suka bener, reputasi kan terbangun dari sana. Kalau ada orang mau beli, orang mau servis ya akan kontak dia, gitu. Reputasi. Jadi faktor orang tahu, faktor orang lihat belum tentu dia jadi beli gitu. Bisa karena harganya kemahalan nggak jadi. Reputasi yang jualannya jelek. Kalau nggak bukan reputasi yang jualannya. Reputasi barang yang dijualnya misalkan. Pak Lutfi kalau pakai mobil misalkan. Beli ya. Kalau ada rezeki pasti belinya kalau nggak Toyota ya Honda. Gitu. Terus ada mahasiswa yang nawarin mobil misalkan. Alumni. Pak saya jualan Wuling sekarang. Pak Lutfi bukan percaya berarti reputasi mahasiswa itu nggak bagus ya. Tapi lebih ke merek yang dia jual. Misalkan Wuling. Kalau nggak motor lah. Ada
Pak, saya jualan motor mereknya Jialing, reputasi ini. Pak Lutfi tahu, Pak Lutfi lihat juga dia jualan mereknya Jialing gitu. Tapi reputasinya bukan orangnya, lebih ke brandnya gitu. Kalau Pak Lutfi misalkan dari pertama punya motor Honda misalkan, ya nggak bakal beli yang lain lah, udah cocok pasti belinya Honda. Ditawarin Jialing buatan Cina yang nggak bakal beli gitu. Ya. Bapak, Ya. Ya. waktunya 2 menit lagi. Jadi 2 menit lagi. Oke, next. Disebut agak mulai tahap selanjutnya setelah ada orang beli itu, orang akan melakukan repeat order, pembelian ulang. Misalkan dulu bapaknya Fikri pakai motornya Vespa gitu ya. Akinya Fikri motornya Vespa. Fikri motornya Vespa juga gitu. Kenapa? Karena menurut kedua orang tua yang dituakan oleh Fikri, Vespa itu motornya awet gitu. Bisa sampai beberapa generasi gitu. Nah, dari sana beli lagi. Fikri ngomong ke Pak Lutfi nih, ajak orang lain untuk membeli. Pak Lutfi pakai Vespa awet gitu. Kalau nggak si Radi misalnya kakak kelas kalian, Pak Lutfi pakai Vespa awet lah. Apa Pak Lutfi mesin awet? Tapi misalkan boros bensin nggak apa-apa. Tapi dari sana udah kelihatan bahwa brand itu punya reputasi yang baik, sehingga orang beli lagi sampai dia berani ngajak orang lain ikutan beli gitu. Ya, contoh misalkan kalau Pak Lutfi ada teman, Fi beli mobil, mereknya Chevrolet teman Pak Lutfi sama Ford, Pak Lutfi nggak bakal kasih rekomendasi. Mahal mang spare partna, nggak saya beli mobil mah lamun teu Suzuki, Honda, Daihatsu, udah kata Pak Lutfi gitu. Nah itu contoh ajak orang lain membeli karena dari zaman kakek, dari zaman siapa, uak saya baheula mobilnya Toyota gitu. Begitu pakai BMW spare partnya mahal, misalkan teman saya. Bagus, mulus gitu, tapi spare partnya mahal gitu, ya. Nah, dari sana saya akan merekomendasikan yang lain gitu. Ajak orang lain membeli. Nah, jadi poinnya kalau misalkan funneling itu corong penjualan itu pertama orang harus tahu dulu kamu jualan apa. Orang akan melihat produk kamu. Jadi beli atau tidaknya ada banyak faktor. Bisa karena harga, bisa karena reputasi, banyak lah gitu ya. Nah, repeat order kenapa? Biasanya karena kepuasan pelanggan. Tapi ada juga orang yang udah beli terus nggak beli lagi. Kenapa gitu ya misalkan. Contoh misalkan ada HP merek, Nexian misalkan ya. Dulu banyak orang beli HP merek Nexian misalkan, tapi nggak ada lagi orang beli lagi. Kenapa? Mengecewakan misalkan. Kenapa HP merek Xiaomi pertamanya dijualnya murah gitu? Banyak orang beli, banyak. Ada orang beli lagi, ada. Kenapa? Karena kualitasnya bagus. Kalau HP Nexian nggak ada lagi orang beli gitu. Contoh lah kayak tadi motor Cina. Saya nggak lihat lagi sekarang motor merek Jialing gitu, jarang. Kenapa? Nggak ada orang beli lagi. Bisa jadi karena kecewa, reputasi segala macamnya nggak masuk gitu ya. Oke? Masih waktu saya nggak, Len? Iya Pak, sekarang waktu buat sesi tanya jawab. Oke, sok yang mau tanya jawab boleh. Satu-satu aja ya, biar saya nggak lupa. Kalau nggak 2 atau 3, 2 deh boleh. Baik, Saya close dulu ininya. untuk sesi tanya jawab kita batasi hanya 2 orang ya, karena waktu juga sudah mulai sore dan juga kita bahkan ada bagi-bagi door prize nih. Dan untuk teknis sesi tanya jawab pakai voice note, pakai suara ya. Dan siapa yang cepat tidak tapi yang ingin bertanya harus disertakan dengan nama, kelas, dan juga alamat kalian. Bisa dimulai dari sekarang. Siap, saya Kak Kalena. Siapa? Agung. Siapa? Nama Ya, saya Bu. Agung Prasetyo Haji Pangestu dari kelas TO19B. Izin bertanya, Pak. TO. Ya. Tips kalau misalkan memulai bisnis, tapi secara kelompok gitu, Pak. Jadi misalkan ada banyak teman nih yang ingin memulai bisnis baru, tapi kan kita nggak tahu ya kalau misalkan nanti buat apa ya, bisnisnya lambanya harus gimanain nggak. Jadi tipsnya gimana Pak kalau misalkan memulai bisnis tapi groovy lah gitu. Oke. Pak, kalau mau mulai bisnis tapi sama-sama gitu kan, mulai dari patungan, kerja, tenaga sama-sama. Oke. Pertama, kalau bisnis patungan, ini dari Pak Lutfi aja. Pak Lutfi dulu pernah ada bisnis patungan juga sama teman-teman waktu zaman ya. Bisnis patungannya proyekan. Jadi Pak, kalau misalkan bisnis patungan sarannya gimana? Kalau saran Pak Lutfi pertama itu harus jujur. Jujur luar dalam gitu ya. Ini perusahaan kalau usaha
Kalau misalkan untung, bagi hasil berapa? Jujur aja. Kalau misalkan ini rugi, siapa yang mau nanggung biaya rugi? Misalkan. Kadang-kadang yang namanya teman-teman walaupun sobat gitu ya. Kalau untung mah senang rame-rame gitu. Tapi kalau rugi mah masing-masing gitu ya. Nah, dari awal nilainya itu yang ditanam itu ya harus jujur dulu gitu. Kalau misalkan udah jujur, oke, jalan gitu. Pertama, pembagian tugas. Pembagian tugas juga adil kan relatif ya. Intinya mah jujur lagi aja. Kalau misalkan kamu ya misalkan jadi montirnya, oke. Kamu jadi marketing, oke. Jujur aja kalau emang mau dia kerjain, kalau nggak mau ya nggak usah gitu, jangan. Kalau saya sanggup, oke, bilang sanggup. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau saran saya kerjaan kelompok itu pastikan semuanya jujur dulu aja. Gitu. Kalau setelah jujur, peluangnya ada atau enggak, jalan. Kalau dari awalnya udah pada sirik-sirik, udah gitu, mendingan jangan. Awalnya kalau mau bisnis barengan, poinnya kalau saya ngasih banyak-banyak teorinya panjang, tapi poinnya satu aja. Kalau mau bisnis sama-sama, intinya apa Pak? Jujur, cari peluang sama-sama. Kalau ada peluang satu, bagi-bagi semua. Rugi, tanggung sama-sama. Jujur aja. Ya. Ada lagi? Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Yo. Giliran rugi masing-masing. Kasihan juga. Ya. Baik, untuk penanya selanjutnya kita khususkan bagian tadi bertanya di kolom komentar. Yang apa katanya? Yaitu ada dari Tulki Kaisar. Tulki apa katanya? Hambatan dalam technopreneurship. Silakan Pak. Hambatan. Oke. Pak, hambatan dalam technopreneurship itu apa ya gitu? Kalau saya bilang nggak ada, disebut gimana? Kalau saya bilang ada, enggak. Ya intinya kalau dari technopreneurship itu, kalau hambatan pertama ya belajar. Ini kan teknologi baru, sekitar tahun 2000-an. Teknologi tentang internet, marketing, segala macam gitu. Itu kan berkembang setelah berkembangnya internet dan smartphone gitu. Nah, dari perkembangan itu kan masih sangat baru sekali ya. Misalkan sekarang lagi musimnya vlogging, Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, ya cobalah kalian bikin blog. Hambatannya apa? Nggak bakal banyak-banyak lah poinnya. Hambatan utamanya itu mau nggak belajar. Poin kedua, hasil belajar itu bisa nggak diamalkan, gitu aja ya. Jadi kalau misalkan kalian udah belajar gimana caranya di YouTube, di Google, pertanyaan kedua, bisa nggak kalian amalkan? Gitu aja. Jadi hambatannya apa? Pertama, mau nggak belajar. Pertanyaan kedua, bisa nggak diamalkan? Kalau itu dua aja udah bisa, pas saya udah bisa belajar, saya udah bisa amalkan, insya Allah hasilnya bagus deh. Nggak usah banyak-banyak lah. Ya. Ada lagi? Untuk yang lainnya, mungkin masih banyak pertanyaan ya yang harus disampaikan pada Bapak, namun dikarenakan waktu yang sudah mepet, jadi kami batasi pertanyaan hanya untuk 2 orang saja. Untuk yang lainnya, jangan berkecil hati karena nanti kita akan bertemu lagi atau bisa langsung kepada Bapak di kampus. Nah, untuk selanjutnya. Oke ya, tolong di-share ya slide-nya yang tadi ya. Ya baik Pak. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Lutfi yang telah memaparkan materinya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk sesi selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab. Ada sesi jawab pertanyaan yang saya ajukan. Untuk selanjutnya, bagi yang menjawab pertanyaan yang dikeluarkan maka akan mendapatkan door prize. Banyak nih door prize-nya. Salah satunya akan mendapatkan voucher pulsa. Kami mempunyai beberapa voucher pulsa dan siapa nih yang akan mendapatkannya. Untuk kami list pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ke-1 yaitu apa perbedaan dari knowledge dan skill. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa tips-tips bisnis yang disampaikan oleh Bapak Lutfi tadi. Nah, bagi yang ingin menjawab, up jawaban ke masing-masing di kolom komentar. Namun kami akan pilih siapa yang paling kreatif dan paling bagus mengisi kolom komentar yang sudah disediakan. Kami hitung dari 1 menit dari sekarang.
Ayo nih, siapa yang paling kreatif nanti kita bakalan pilih nih untuk yang menjawabnya karena kita masih banyak door prize nih. Bagi yang tadi juga selamat kepada yang sudah bertanya. Tadi ada Kaisar sama Agung Prasetya ya. Selamat nanti ya untuk door prize-nya kita japri lagi deh. Dan masih banyak yang ingin bertanya, tapi mohon maaf karena waktu juga sudah mepet. Jadi di lain waktu insya Allah. Untuk sejauh ini, Surya Cabang jawabannya gimana? Jawabannya nanti langsung. Kemudian ada Agung Prasetyo, saya Kak. Yang lainnya masih ada? Perasaan Agung Prasetyo dari tadi. Ada Kalena di sini. Jadi semangat. Ya udah, untuk membersihkan waktu. Ada dari Surya Cabang. Jawabnya di mana? Kalau mau jawab silakan, tapi langsung bicara, jangan di kolom komentar. Silakan Surya Cabang, Surabaya Cabang. Masih adakah? Atau mau sama yang lain diganti? Ada, Kak. Ya, apa jawabannya? Kalau skill itu kemampuan yang dimiliki, sedangkan knowledge bisa didapat dari pengalaman, Kak. Kalena suaranya kemute. Suarana di Parlemen. Kemiut. Kemudian Surabaya Cabang tadi sudah menjawab. Ya, jawabannya benar. Dan akan mendapatkan satu hadiah. Insya Allah nanti kita akan share. Dan masih banyak hadiah yang lainnya. Untuk kuis. Nah, Untuk kuis. Ya, gimana? Baik, kita lanjut kembali. Kemudian ada Mira Kalina. Knowledge, kita belajar, terus mempunyai ilmu, tapi kita tidak mengamalkannya. Namun skill adalah kemampuan kita setelah kita mendapatkan ilmu. Mira Kalina, bisa bicara langsung? Iya, Teh. Masih tersambung? Masih. Ya. Apa perbedaan knowledge sama skill? Knowledge kita belajar terus mempunyai ilmu tetapi kita tidak mengamalkannya. Sedangkan skill kemampuan kita setelah kita mendapatkan ilmu. Iya, baik, jawabannya adalah benar. Namun masih ada satu pertanyaannya masih belum kejawab. Yang kedua, apa itu? Yaitu apa tips yang disampaikan Bapak Lutfi tentang berbisnis dari berbisnis. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Karena hadiah masih ada, voucher pulsa masih ada, hadiah-hadiah masih ada, dan kemudian kami akan berikan hadiah bagi yang aktif dari awalnya sampai akhir. Aktif bicara, aktif online terus, aktif maksudnya bisa mengikuti sampai akhir, dan kami akan share pula kepadanya. Ayo, siapa lagi yang ingin menjawab nomor 2? Saya. Agung Prasetyo. Tadi Agung mulu. Saya Fikri. Sudahlah, ada yang lain? Saya. itu Fikri, Lena. Fikri. Yang ingin menjawab pertanyaan 2, silakan langsung bicara. Tipsnya yang pertama, jadi kita harus tahu dulu barang atau sumber yang murah.
Dan kemudian kita juga harus tahu di mana kita dapat menjual barang yang mahal gitu. Jadi harus tahu tempatnya di mana seperti itu. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Dikarenakan untuk yang tadi bisa menjawab dan jawabannya benar, dan alhamdulillah soalnya juga jawabannya benar, kami akan berikan hadiah, ada voucher pulsa dan juga ada 2 hadiah menariknya. Dan nanti kita akan share kepada yang memenangkannya untuk taksinya nanti. Untuk sekarang dikarenakan waktu sudah mepet dan waktu sudah habis, terima kasih kepada Bapak Lutfi yang telah menyampaikan materinya dan juga kepada seluruh teman-teman yang sudah standby sampai akhir dan mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi pengisi waktu kita ini yang lebih bermanfaat lagi. Mari kita, mungkin untuk seminar kali ini dicukupkan sekian. Maaf jika ada kesalahan, saya sebagai MC sendiri. Dan ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga kami segenap keluarga BSC Business Student Community LPTG Tasikmalaya 2020 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.